Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian. Di dalamnya, petani merupakan pelaku utama dalam sektor pertanian yang berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Melalui petani, kebutuhan pangan rumah tangga hingga bahan baku industri dapat terpenuhi dengan baik. Kalian tahu nggak sih, kalau pada umumnya proses distribusi sayuran di Indonesia melewati rantai pasok yang panjang? Biasanya, sayuran dari satu petani di desa didistribusikan ke tengkulak 1, tengkulak 2, pedagang besar, pedagang kecil, dan pedagang lainnya hingga tiba di kota besar. Karena proses yang panjang membutuhkan waktu yang lama dan biasanya fasilitas pun kurang memadai, kesegaran dari suatu produk akan menurun. Nah, sekarang saya berada di pasar, di mana pasar ini adalah pusat distribusi bahan baku antara dari petani hingga bertemunya sama pembeli. Baiklah teman-teman, di sini saya bersama Bapak Karno, salah satu distribusi terbesar ya di Kota Malang ini. Oke. Baik Bapak, saya ada satu pertanyaan. Ini serat ini dapatnya Bapak tanam sendiri atau dapat dari petani lain, Pak? Dari petani lain ya? Dari petani lain itu yang berada di Kota Malang atau dari luar kota? Oh, dari Kota Batu ya. Biasanya per kilo berapa, Pak? 5.000 saja Pak. Berarti segininya hanya 5.000. Segininya hanya 5.000 teman-teman. Sangat murah ya. Nah, di pasar ini tidak hanya ada satu komoditas, tapi terdapat ada juga komoditas lain. Contohnya seperti bahan baku wortel, kentang, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menunjukkan salah satu hasil dari pertanian. Teman-teman, tahu nggak sih, setiap produk pertanian kita konsumsi, entah itu beras, kopi, sayur, atau buah, melewati proses yang panjang sebelum datang ke meja makan kita. Itu yang dinamakan rantai pasok. Rantai pasok dimulai dari petani sebagai produsen utama. Mereka menanam, merawat, dan memanen dalam waktu yang tidak singkat. Namun produk yang mereka panen itu belum selesai. Untuk kegiatan rantai pasok selanjutnya yaitu proses pengumpulan dan sortasi, di mana produk pertanian dipilah berdasarkan dengan kualitas. Setelah dikumpulkan dan disortasi, produk-produk pertanian akan melalui proses distribusi, di mana produk-produk pertanian akan didistribusikan dengan menggunakan kendaraan seperti pick up maupun truk. Kemudian produk-produk pertanian akan dibawa ke pasar atau industri-industri. Rantai pasok bukan hanya sekedar perjalanan